Shalom. Pelayan firman dalam ibadah Minggu Advent saat ini, Minggu 5 Desember 2021, adalah Pendeta Phineas Jenjengi bersama seluruh Majelis Jemaat GKST Gloria Jakarta mengucapkan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun berada, selamat bersekutu dalam ibadah onsite dan sekaligus live streaming saat ini. Jemaat lain namun berkenan mengikuti ibadah ini. Semoga ibadah dan pemberitaan firman hari ini memberi kekuatan baru dan semakin meneguhkan iman dan harapan kita kepada Allah. Kami kebaktian hari ini akan dilaksanakan pelantikan panitia majelis GKST Gloria Jakarta periode 2022 sampai 2026. Sebelum memulaikan ibadah ini, kami mengajak kita semua untuk masuk saat teduh sejenak. Dengan mengucap Kristus datang kedua dalam kesederhanaan, mari kita menyongsong Dia dengan hati dan sikap hidup yang sederhana. Hendaklah kita meluruskan jalan bagi Tuhan dengan cara hidup yang berkenan. Sungguh Ia melepaskan kita dari kegelapan dunia. Tuhan pemberi hidup selalu datang menghampiri kita dengan kekuatannya yang memberi kemenangan. Di saat ini pun, Ia hadir untuk menopang kita masuk dalam karya keselamatannya. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara. Sekarang dan selamanya. Silakan duduk kembali. Mari saudara-saudara, kita mengucapkan doa bersama-sama. Marilah kita mengucapkan doa secara bersama-sama. Ya Allah, Bapa kami yang penuh kasih dan sayang, kami berbahagia menikmati persekutuan umat-Mu saat ini. Engkau hadir membangkitkan kerinduan akan kedatangan Putra-Mu dalam hati kami. Berilah kami roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan ketaatan kepadamu,
agar kami hidup dengan kesungguhan dan kelayakan dalam menyongsong kedatangan Putra-Mu. Kami berdoa dalam kasih kami kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Seruan Nabi Yesaya dalam Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ia, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya, seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan bersama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicaci oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Pengakuan dosa. Nabi Yesaya mempersiapkan umat Tuhan dengan berseru di padang gurun. Ratakanlah jalan Tuhan, luruskanlah lorong-lorongnya. Yohanes Pembaptis mengingatkan kita dengan berkata, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Terlebih dahulu mengaku dosa.
Engkau datang untuk menebus kami yang berseru kepadamu. Anak gersang yang merindukan embun, demikian kami merindukan-Mu. Kami merindukan kedatangan-Mu, merindukan cinta dan keselamatan-Mu untuk mengubah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mampirlah dengan doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tata rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Marilah kita bangkit berdiri dan dengarkanlah firman Tuhan dari Wahyu 2 ayat 5 dan ayatnya yang ke-7 demikian. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah.
Saudara-saudara, pada hari ini kita akan menyaksikan penetapan panitia Natal, penetapan panitia pemilihan majelis jemaat yang baru, yakni majelis jemaat periode 2022 sampai 2026. Sedikit saya jelaskan, periode majelis kita selalu bersamaan dengan periode majelis sinode. Nah, kemarin sudah ada pemilihan majelis sinode, tapi definitif baru akan bekerja di 2022 sampai 2026. Nah, dengan demikian kita akan memilih majelis baru untuk periode yang sama, 2022 sampai 2026. Mari kita mengikuti penetapan ini. Pengajaran Jemaat Yesus Kristus sehubungan dengan akan berakhirnya masa tugas atau pelayanan Majelis Jemaat GKST Gloria Jakarta periode 2016-2021. Maka majelis membentuk panitia pemilihan majelis jemaat yang baru. Untuk itu, pada saat ini kita akan menyaksikan penetapan panitia tersebut. Sebelum ditetapkan, kita perlu memahami bahwa Tuhan memanggil setiap warga di gereja untuk melayani. Dalam rangka pewujudan pelayanannya itu, Ia memberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang kepada jemaat untuk bekerja bersama-sama mencapai tujuan bersama dalam bingkai misi Kristus di dunia ini. Dengarkanlah firman Tuhan yang tertulis dalam Efesus 4 ayat 7 dan ayat 11 sampai 16 demikian. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus, dan Ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Pembacaan SK Panitia. Surat Keputusan Majelis Jemaat Gloria Jakarta nomor 16 garing datar GKST.JKT garing 12 garing 2021 tentang struktur panitia pemilihan Majelis Jemaat GKST Gloria Jakarta periode 2021 sampai 2026. Mengingat telah berakhirnya kepengurusan majelis periode 2016 sampai dengan 2021, maka perlu memilih kepengurusan baru. Dalam rangka pemilihan majelis jemaat periode 2021-2026, tanggal 13 Desember 2021, Majelis Jemaat Gloria Jakarta menetapkan struktur panitia pemilihan sebagai berikut. Ketua, Pendeta Dian Patigu. Sekretaris, Esther Tangoni. Bernice Lombuu. Anggota 1, Bapak Ritson Manyonyo. Anggota 2, Evan Lateka. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal 5 Desember ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Desember 2021 Majelis Gloria Jakarta. Petrus Tolage, Sekretaris. Bagi Bapak Ibu yang saya sebutkan namanya di atas, yang hadir pada hari ini di kapel boleh berdiri, dan yang ada di rumah masing-masing dimohon untuk berdiri. Pertanyaan dan penetapan. Di tengah-tengah kita telah berdiri saudara-saudara kita yang akan ditetapkan sebagai panitia
pemilihan Majelis Jemaat GKST Gloria Jakarta periode 2022-2026. Agar menjadi nyata kepada kita bahwa mereka bersedia memenuhi panggilan Tuhan dalam kepanitiaan ini, maka kami mempersilahkan saudara-saudara untuk menjawab dengan tulus dan ikhlas di hadapan Tuhan dan jemaat sebagai saksi-saksi pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Jadi nanti saya akan mengajukan pertanyaan, seluruh panitia, baik yang ada di kapel maupun yang mengikuti di rumah-rumah, akan menjawabnya dengan jawaban sebagai berikut. Ya, kami bersedia. Ya, kami bersedia. Pertanyaannya, bersediakah saudara-saudara mengemban tugas kepanitiaan ini dengan bagian dari perwujudan rencana Allah bagi jemaatnya, dan siap bekerja sama dalam mempersiapkan dan menyelenggarakan segala acara yang terkait dengan tujuan pembentukan kepanitiaan ini demi kemuliaan nama Kristus? Seluruh saudara-saudara panitia, apakah jawabmu? Tuhan kiranya menolongmu. Semoga Allah Bapa kita dalam Yesus Kristus yang telah memanggil saudara-saudara dalam kepanitiaan ini menerangi saudara-saudara dengan Roh Kudus, supaya saudara-saudara berbuah di tengah jemaat demi kemuliaan namanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, inilah kelima anggota panitia pemilihan Majelis Jemaat yang baru untuk periode 2022-2026. Mereka telah Engkau kenal dan telah menyatakan kesiapannya untuk menyelenggarakan pekerjaan ilahi melalui kegiatan dan persiapan-persiapan sampai kepada pemilihan Majelis Jemaat yang baru. Tuhan mengaruniakan mereka kasih, kemurahan, anugerah dan keselamatan, sehingga mereka dapat bekerja mewujudkan semuanya itu. Terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Sama-sama jemaat mengatakan amin. Silakan duduk kembali. Oh ya, penyerahan SK secara simbolis diwakili oleh Saudari Erni. Oke, kita beri aplaus ya. Tuhan memberkati teman-teman panitia dalam segala tugas yang mau dikerjakan. Baik saudara-saudara, kita akan mempersiapkan diri untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita persiapkan bacaan Alkitab. Pertama-tama kita buka bacaan Alkitab dari Matius pasal 3 ayat 1 sampai 12. Matius pasal 3 ayat 1 sampai 12. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur, kasih karunia Allah sungguh-sungguh menyertai kami dalam segala kelimpahannya. Kami telah merayakan Natal tadi kemarin sampai malam hari di Anjungan Sulawesi Tengah Taman Mini Indonesia Indah. Terima kasih atas segala berkat-Mu. Dan kini Bapa, kami di kapel ini maupun di rumah-rumah di mana saudara-saudara yang lain mengikuti ibadah ini secara live streaming, kami beribadah memasuki minggu Advent yang kedua, dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu adalah cahaya, kekuatan bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Berfirmanlah Tuhan, kami semuanya siap mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan terdapat dalam Matius 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12 dengan judul Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya
belalang, dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada di Kapel Cikini ini maupun yang mengikuti ibadah live streaming ini dari rumah masing-masing atau dari tempat kerja atau dari mana saja mengikutinya, kami menyapa kita semua. Shalom. Puji Tuhan, tadi malam kita sudah melihat bahwa karya Tuhan begitu besar. Kita boleh menyelenggarakan perayaan Natal AGKST Gloria Jakarta yang sudah kita ikuti bersama-sama. Lagi-lagi saya ingin mohon maaf kepada Bapak Ibu Saudara-saudara yang tidak dapat hadir karena dibatasi jumlah peserta ke Taman Mini, yakni hanya 150 orang. Kita bersyukur karena kita selalu didukung oleh Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Tengah dan juga oleh Anjungan Sulawesi Tengah. Yang menarik buat saya jelaskan kepada pelayan firman, Ketua Umum PGI Wilayah DKI Jakarta, kami betul-betul merasakan Natal. Karena panitia kami ini bukan cuma orang Kristen, tetapi juga ada yang Muslim. Jadi acara kami didukung oleh mereka yang memang di kantor sebagian besar adalah teman-teman Muslim. Jadi hubungan itu mencerminkan suatu nilai Natal. Jadi kalau Natal cuma antar kita itu belum terlalu bernilai. Tapi kalau kita terhubung dengan orang lain itu baru bernilai. Makanya orang mau protes kita melaksanakan Natal di awal, kami mau menjalankannya karena kami tahu hubungan tadi tidak bisa digantikan oleh tanggal. Itu adalah sebuah perasaan yang sungguh mencerminkan nilai kesatuan di antara kita dan Kristus mengajarkan itu kepada kita. Jadi lama saya tidak muncul, baru ketemu lagi 2017, dia bilang, Bale, coba urus akang GKST. Saya bilang sama Maitua,
Saya bilang, "Ma, tidak bisa lari." Ya, kalau Yunus lari langsung dilempar masuk di laut. Untung kita orang tidak dilempar sama Tuhan. Ya, masih aman. Karena itu kita bergerak. Kenapa saya melarikan diri? Dalam hati saya bilang, aduh, mau bangun ini jemaat, itu bukan mudah, bukan hal mudah. Syukur-syukur kalau orang suka. Kalau orang tidak mau, ternyata respon luar biasa sampai hari ini ya. Malah ada pos pelayanan di Cibubur, ada di Bekasi. Yang di Bekasi itu kelihatannya geraknya itu luar biasa. Kita doakan terus. Nah, kita tidak tahu bagaimana Tuhan akan mengembangkan kita, tapi kita percaya kalau Tuhan sudah menumbuhkan, maka Dia akan memelihara dan mengembangkannya. GKST Jakarta saya yakin akan berkembang sangat besar. Ada amin. Jadi saudara-saudara, masih ada waktu, mari kita melayani. Masih ada waktu, mari kita pikirkan tugas kita. Sembari kita bekerja, melakukan rencana-rencana, ingat bahwa kita dipanggil oleh Tuhan untuk melayani di GKST Gloria Jakarta dan bahkan sampai ke pospel-pospelnya. Tema hari ini berbunyi, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ini bertobat ini susah-susah gampang. Bertobat ini tidak mudah. Saya juga mengakui kita sudah berpikir bahwa kita harus mengubah hidup kita. Oh tidak, besok salah lagi, lusa jatuh lagi. Dulu ada seorang bapak, karena dia agak keras ya sama keluarganya dan dia merasa banyak bersalah. Dia panggil saya untuk berdoa. Dia mau minta ampun. Minta ampun, doakan saya Pak Pendeta supaya saya berubah. Saya mengakui kesalahan saya. Kita berdoa. 1 minggu 2 minggu masih aman, masih bagus, masih rajin ke gereja. Setelah sebulan sudah tidak muncul-muncul. Pak, katanya bertobat, tapi tidak muncul-muncul ke gereja. Iya Pak Pendeta, saya mohon maaf. Nah itu manusia. Itu manusia. Sudah berkomitmen, lalu kemudian dia langgar sendiri. Dia tidak mampu untuk bertahan. Memang bertobat itu bukan cuma sekali. Pengampunan dari Tuhan adalah sekali untuk selamanya. Penebusan Allah yang dilakukan melalui pengorbanan Yesus Kristus itu hanya sekali untuk seterusnya. Tapi pertobatan harus terjadi berkali-kali. Jatuh lagi kita minta ampun. Jatuh lagi kita minta ampun. Tapi jangan jadi kebiasaan. Ya, jadi kebiasaan. Itu istilahnya tomat, tobat tapi kumat. Ya, tomat tapi kumat. Kembali lagi. Saudara-saudara berbahaya. Jadi Bapak tadi terus minta didoakan, tapi kembali lagi sampai pada akhirnya. Itu sudah di usia menjelang 60-an tahun. Dia minta didoakan. Benar-benar minta didoakan dan dia berkomitmen. Saya bilang, "Pak, saya tidak mau berdoa kalau Bapak tidak sungguh-sungguh untuk mengakui kesalahan dan sekaligus berkomitmen." Akhirnya kita berdoa dan puji Tuhan setelah itu dia mengubah sikap lamanya. Kalau kita jatuh karena misalnya salah omong, tidak sengaja bisa dimaklumi. Tapi kalau jatuh karena kembali melakukan dosa yang lama, itu tidak bertobat namanya. Itu bukan bertobat namanya. Jadi bertobat itu susah-susah gampang. Susah-susah gampang. Jangankan untuk pertobatan, untuk komitmen saja kita susah-susah gampang. Untung masih ada yang datang ini. Padahal tadi malam kita baru tidur itu, si Reni aja baru tidur saya lihat jam 3 ya dengan Ul. Masih beres-beres bahan-bahan untuk dibawa nanti ke tanggal 11. Ngobrol juga. Baru tidur jam segitu, tapi saya bilang bangun. Ya mereka bangun, mereka sudah bangun ya. Saya cepat bangun karena Mama Ibu Gembala hari ini ke Labuan Bajo ada tugas tiba-tiba. Dia bilang mohon maaf saya harus ke sana dan mengikuti live streaming saja. Enggak apa-apa, yang penting beribadah. Jangan pergi-pergi tapi tidak beribadah, bahaya itu ya. Harus bertobat saya bilang ya. Kita harus doakan kalau orang yang begitu. Saudara-saudara, seruan pertobatan Yohanes Pembaptis kepada orang-orang yang ada pada waktu itu terutama ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Terutama ditujukan kepada orang Yahudi. Singkat kata, orang-orang Yahudi itu memang menjadi pengikut, menjadi umat yang percaya dengan tekun. Sungguh sangat tekun. Sudah beberapa kali saya jelaskan orang Yahudi kalau dibilang beragama, oh itu luar biasa. Mereka sangat tekun.
sangat tekun. Ya, dulu saya pernah jelaskan, begitu tekunnya mereka kepada hukum Musa sebagai hukum Tuhan yang tadinya hanya 10 hukum, dikembangkan, dibuat lebih detail sampai menjadi 800-an aturan. Hampir 1000. Mungkin sekarang bisa jadi 1000 kalau ditambah-tambah lagi. Sehingga mereka terkerangkeng itu terpenjara pada aturan-aturan yang mereka buat sendiri. Salah satunya misalnya, saya pernah jelaskan juga ini. Saking mereka menguduskan hari Sabat dan menghormatinya, mereka tidak boleh makan. Tidak boleh berkegiatan, termasuk tidak boleh makan pada hari Sabat. Hari Sabtu itu hari Sabat mereka. Karenanya mereka berpuasa pada hari itu. Jadi makan, misalnya mau masuk hari Sabtu, tadi malam makan. Supaya besok bisa puasa sepanjang hari. Tetapi ada hal yang aneh. Penghormatan terhadap hari Sabat terlalu berlebihan, overacting. Sampai BAB saja sudah tidak boleh. Begitu kudusnya menurut mereka, kalau BAB tidak boleh. Bayangkan kalau saya sakit perut kebelet begitu ya, lalu mau ke toilet, itu dosa saya ini. Ditahan begitu ya, ditahan karena dia takut salah, takut dosa, itu keterlaluan. Itu menurut saya berlebihan. Nah, di dalam pandangan Yohanes, mereka ini harus benar-benar bertobat. Karena apa? Mereka menyebut umat Tuhan, tetapi hidupnya tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang pertama, karena mereka merasa sebagai umat pilihan, lalu mereka disebut, karena mereka merasa umat pilihan, mereka sombong rohani. Oh, keangkuhan rohani, orang Yahudi sampai hari ini kan punya gambaran watak seperti itu, merasa umat pilihan. Jadi keangkuhan rohani itu begitu tinggi, sangat tinggi, sampai kepada orang-orang di sekitarnya itu dianggap rendah, orang-orang lain dianggap rendah. Masih ingat perempuan dari Kanaan, seorang perempuan Fenisia, Siro Fenisia, yang datang minta kesembuhan untuk anaknya yang sakit kepada Yesus. Yesus mengatakan tidak pantas anjing-anjing mendapatkan roti yang harusnya untuk anak-anak. Jadi Yesus tidak menjelekkan, apalagi meremehkan perempuan itu. Melainkan dia mau menguji perempuan itu melalui frasa-frasa yang selalu dilontarkan oleh orang-orang Yahudi kepada orang-orang di luar Yahudi. Mereka itu anjing, mereka sama dengan binatang dan lain-lain sebagainya. Yesus menguji tidak pantas anjing-anjing menerima roti yang seharusnya untuk anak-anak. Tapi perempuan itu luar biasa imannya. Benar Tuhan. Tapi anjing pun makan dari remah-remah yang jatuh dari meja makan anak-anak itu. Yesus menoleh dan mengatakan, ibu, besar imanmu. Pulanglah, anakmu sembuh. Jadi dari situ kita melihat bahwa ada kesombongan rohani orang Yahudi sehingga memberikan cap kepada orang lain sederajat dengan binatang. Nah, itu yang dikritik oleh Yohanes. Bertobat. Kamu pikir karena kamu adalah anak-anak Abraham secara biologis, lalu kamu merasa lebih dari yang lain, merasa lebih benar yang lain. Lihat batu-batu ini bisa dijadikan oleh Tuhan menjadi anak-anak Abraham. Itu kritik keras itu. Bisa batu-batu menjadi anak Abraham oleh Yesus? Bisa. Air menjadi anggur. Yang lain-lain dia lakukan. Orang mati dibangkitkan. Bisa. Jadi begitu tingginya kesombongan rohani mereka, sampai mereka merasa mereka lah yang paling layak masuk surga. Itu yang dikritik oleh Yohanes. Kampak sudah tersedia. Kalau kalian tidak berubah, maka kalian akan dipotong, dipangkas dan dibuang ke dalam api yang menyala-nyala. Hasilkanlah buah-buah pertobatanmu. Jadi itu pesan yang boleh kita lihat dari pembacaan tadi. Bapak Ibu, kita memasuki masa Advent. Hari ini masa Advent yang kedua. Tujuannya supaya kita merenungkan makna penderitaan Kristus, kehadiran Kristus, penebusan Kristus, supaya kita taat kepadanya. Sungguh-sungguh bertobat. Saya akan uraikan sedikit begini. Ciri-ciri orang yang bertobat tapi selalu kumat. Ya, kalau tadi keras, Yohanes sangat keras kepada orang-orang Yahudi, tapi saya kira firman itu juga perlu bagi kita. Ya,
banyak orang bertobat tapi cuma di mulut, tidak benar-benar dilakukan. Ciri-ciri orang yang bertobat tapi tidak sungguh-sungguh salah satu. Dia tahu bahwa dia bisa tapi dia bilang tidak bisa. Pak Jemi, bisa ko mimai muanu mo tugas minggu raneo? Anu papin, ya aku bisa. Padahal dia bisa. Ini contoh ya Pak Jemi ya. Anemon cuma lagu ya. Contoh ya Pak Jemi ya. Yo. Contoh. Bisa papin. Padahal bisa. Itu memang harus bertobat. Apalagi majelis harus bertobat ya. Yang kedua, Risma. Contoh Bu ya Risma ya. Pura-pura dakono sih. Dakono. Mudah-mudahan sesuai dengan apa yang dilakukan. Risma. Ya kan? Risma. Anu kana. Njo unda dadu nemo sengke-sengke. Yaku besengke oh. Yaku damai. Tapi dia bilang damai cuma tetap membenci. Ya? Banyak orang bilang, "Oh, madago. Bemo, yaku bemo romo ku pompa baju ka." Tapi masih membenci. Itu ciri kedua orang yang benar-benar harus bertobat. Dan susah untuk berkembang. Mengatakan baik tapi sebenarnya dia masih marah. Dia tidak membenci. Ya, itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga sama-sama ini ya. Buros dulu ya, Buros ya. Buros. Ya kan? Selalu berbicara firman. Ini contoh. Tetapi emosi tidak terkendali. Misalnya, mungkin Irisma. Oh, sangat Irisma. Engko Irisma situ ya. Ini contoh saja. Ya, daripada saya sebut jemaat satu persatu, lebih baik kepada majelis toh. Iya. Jadi selalu berbicara tentang kebaikan, tapi kalau emosional tidak terkendali. Ya kan? Ya, di teman-teman majelis sih saya kira masih bisa mengendalikan emosi. Tapi ada orang tidak mengendalikan emosi. Bagaimana kita menjadi pelayan Tuhan tidak bisa mengendalikan emosi? Enggak bisa. Yesus saja sampai disiksa, dinista, dicambuk, dia tetap sabar. Memang dia bisa melawan. Waktu ditangkap di Taman Getsemani apa dia bilang? Waktu dia mau diseret itu, dia sedikit berargumentasi. Sangkamu aku tidak bisa melawan engkau? Aku bisa mendatangkan bala tentara sorga untuk menyelamatkan aku, tapi aku tidak melakukannya. Dia bilang. Nah, jadi harus sabar. Kemudian contoh 1, 2, 3, 4. Borin. Untung ini majelis yang lain tidak datang tapi nanti pasti dapat bagian mereka itu. Bu Orin bilang begini, "Pak Pendeta, mohon maaf, kami tidak bisa datang." Kenapa? Hujan deras. Misalnya hujan deras toh? Iya, hujan deras. Padahal bisa dia terobos. Ya, saya dulu pernah malu sama seorang pendeta penginjil. Ya, kalau pernah dengar Pak Hen Santule, saudaranya Pak Robin. Itu dia menyeberang sungai, berapa sungai di seberang untuk mencapai daerah penginjilan. Dia tidak pernah bilang, "Wajah, uja pue, aku bisa jauh." Tidak ada kata itu. Dia terobos, luar biasa. Dan dia suka cita sampai hari ini. Jadi kalau misalnya ada contoh seperti yang saya kiaskan dengan Ibu Orin, cuma tantangan sedikit, hujan, langsung pulang, ya kan? Pulang. Nah, kemudian Feris. Nah, ada orang, dia tahu tugasnya di sini nih. Dia sudah dijadwal. Teman-teman, ingat, sesuatu yang sudah dijadwal, apalagi sudah diwartakan, indah, sudah share di grup, itu bukan cuma lembaran kertas biasa. Itu adalah pernyataan di mana kita dikenan oleh Tuhan untuk melayani di gereja GKST Gloria. Ode, Pak Pendeta ya aku bisa, natoi Feris ya aku bisa. Ya aku pelayanan kurianu ri GPIB A B C D. Maka lebih tebal nuanunya, mungkin.
lebih tebal transportnya. Beda ree donco impue, ane pilih pelayanan karena di sana lebih besar. Feris banyak Feris. Rige KST Gloria berean ku kita. Bere kanya anere tuara pekana, dah bertobat. Anere mesti bertobat. Tidak bisa maju. Dia tidak maju, gereja kita tidak bisa maju. Ya, dan juga ingat, jangan cari doi di gereja, tidak akan pernah dapat. Carilah kemuliaan Tuhan, melayanilah demi kemuliaan Tuhan. Dan awain puenja anu tangarandaya. Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Ya, kalau beberapa pendeta dari kelompok karismatik selalu begini dia bilang, kerjakan yang Tuhan punya, Tuhan akan mengerjakan yang engkau punya. Wah, saya suka sekali kata-kata itu. Makanya sampai hari ini mau disuruh kemana saja jalan, ya kan? Kemarin dapat tugas, waduh mau pergi di Bekasi ini. Maleng ya Pak toh? Bukan untung ya. Untung saya sudah mau bilang tadi untung di Cimahi, untung di Cimanggis ada pelayanan. Lebih dekat ke Cimanggis daripada ke Bekasi. Bukan untung, memang kita harus ke Bekasi. Saya bilang sama Bu Ros, bilang sama Pospel, Ibu Esther, biar diambil alih dulu liturgos di sana. Pelayanan Pak Hendri, lalu kami majelis pergi ke Cimanggis untuk pelayanan di sana. Dan harus lakukan dengan sukacita. Ya, sondo sebenarnya ciri-ciri orang yang bertobat tapi kumat. Tapi kalau saya mau sebut jemaat satu-satu nanti panjang. Cukup dengan majelis saja kiasannya. Tuhan memberkati kita. Ada amin? Amin. Saudara-saudara, marilah kita berdiri dan bersama-sama dengan seluruh orang percaya di segala tempat. Kita ikrarkan iman kita menurut pengakuan iman Rasul demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satukan hati, kita naikkan doa kita kepada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Meski sebagian besar dalam kelelahan karena acara kami semalam, tetapi tetap berusaha untuk datang. Dan kami rindu mendengarkan firman-Mu. Berkatilah firman-Mu yang telah disampaikan, kiranya berbuah di hati dan pikiran kami, bahkan berakar, lalu bertumbuh kuat, menjadi pohon iman yang berbuah lebat dalam kehidupan kami melalui perbuatan kami. Kami berdoa Tuhan berkati GKST Gloria Jakarta dan seluruh jaringan pelayanannya. Kami mendoakan yang sakit, Ibu Velma Paswa Valenta, Bapak Rosano Robert Bungkundapu. Kami tetap mendukung doa hamba-Mu, salah seorang pendeta GKST yang sakit, Bapak Pendeta Oscar Tumonggi, yang berobat di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar untuk mengikuti kemoterapi. Kami mendoakan Bapak Pendeta J. Melaha, mantan Ketua Umum Sinode GKST, dalam usia tuanya dan kelemahan tubuhnya. Kami mendoakan Ibu Selvi Timisela, Saudari Tina Marpaung. Kami mendoakan Saudari Elfri Yanti Koleba. Bahkan juga kami mendoakan Saudari Silvi Tunggai yang sakit Tuhan. Jamah mereka Tuhan, pulihkanlah mereka Tuhan. Kami mendoakan dalam pemulihan Saudara Willy Bow, Saudara Marcel Mangela, Bapak Hans Tundawani, Bapak Onja Tobondo, Bapak Antoli. Tuhan Engkau menyertai dan menaungi serta menolong memberkati mereka. Kami mendoakan yang berulang tahun kelahiran tanggal 29 November, Bapak Ilon Rusupada, email.
Tanggal 29 November juga Ibu Nofrida Wayuga, Mama Gita. 1 Desember 2021 Devi Kristina Natalia Prabowo Jenjengi. Tanggal 2 Desember 2021 Ibu Sari Arta Uli Jenjengi Aritonang. Tanggal 3 Desember 2021 Evelyn Meranga. Dan biarlah mereka dapat mengisi waktu-waktu yang Tuhan telah bukakan sehubungan dengan ulang tahun yang mereka terima untuk dijalani dalam kasih setia dan pertolongan Tuhan. Tuhan memberkati. Kami mendoakan semua keluarga-keluarga di lingkungan jemaat kami. Kami mendoakan anak-anak kami seluruhnya. Kami mendoakan saudara-saudara yang mengemban tugas pelayanan. Kami mendoakan pemuda dengan seluruh pelayanan mereka, berkati pengurus pemuda, berkati rencana mereka Tuhan untuk melaksanakan kegiatan HUT dan sekaligus perayaan Natal Pemuda Gloria pada tanggal 11 Desember yang akan datang di Villa Blazing Cisarua. Tuhan memberkati seluruh persiapan pemuda. Tuhan memberkati panitia pembangunan. Tuhan memberkati pos kebaktian Cibubur, pos kebaktian Bekasi. Tuhan, Engkau memberkati bangsa dan negara kami. Pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah, para aparat. Kami juga mendoakan para tenaga medis. Tuhan memberkati mereka, memberkati semua elemen masyarakat dalam rangka memerangi COVID. Tuhan tolonglah kami supaya bisa mentaati PPKM yang akan diberlakukan sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022. Tuhan memberkati situasi kami, upaya-upaya perdamaian. Tuhan memberkati gereja-gereja di Indonesia. Tuhan memberkati gereja-gereja di DKI. Tuhan memberkati pelayanan GKST di mana saja. Tuhan memberkati majelis sinode. Tuhan memberkati seluruh pendeta majelis dan para tenaga-tenaga yang terlibat dalam pelayanan. Tuhan memberkati para penginjil dan daerah-daerah penginjilan di wilayah GKST. Tuhan memberkati semua kami. Ya Bapa, tak lupa kami mendoakan keluarga Kampu Maja yang mengalami kedukaan. Tuhan hiburkanlah mereka. Berkati juga ibadah syukur dan penghiburan sebentar sore di Cimanggis. Kiranya kasih Tuhan akan memenuhi semua keluarga yang besar, keluarga besar mereka. Kami mendoakan semua saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai mereka. Tuhan memberkati keluarga El Safan, keluarga besar El Safan. Tuhan memberkati semua persembahan syukur yang diberikan dalam rangka mengucapkan terima kasih atas segala berkat-Mu. Tuhan memberkati semua keluarga muda. Tuhan mendengarkan doa-doa dan pengharapan mereka. Kami juga mendoakan rencana pelaksanaan baptisan kudus anak pada tanggal 19 Desember yang akan datang bagi anak Chloe Stefania Toli dari keluarga Aan Toli dan Ibu Komang Agustanti. Tuhan memberkati orang tua, opa oma, kakak dari Chloe, juga para saksi. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Kami persembahkan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berikanlah persembahan syukurmu kepada Tuhan. Iya, kami mau bersyukur kepadanya dengan puji-pujian, rebana dan tari-tarian, bahkan dengan seluruh hidup kami.
sebab Dialah sumber hidup kita. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapa nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Pakailah kami di Tuhan, menjadi tanda kasih kepada yang lemah. Berikanlah rahmat-Mu Tuhan, limpah bagi kami di saat terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Untuk mendoakan persembahan di jemaat diajak berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur yang kami persembahkan kepadamu sebagai tanda terima kasih atas segala berkat Tuhan di dalam hidup kami. Terimalah persembahan ini dan kuduskanlah agar dapat dipakai dalam pekerjaan pelayanan gereja-Mu. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Shalom. Mohon perhatiannya untuk beberapa pokok warta jemaat hari ini Minggu 5 Desember 2021. Kami mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Bapak Pendeta Pinehas Jenjengi, GKST Jemaat Gloria Jakarta, majelis bertugas dalam ibadah hari ini, kelompok pujian, operator kamera dan alat-alat live streaming. Tuhan memberkati pelayanannya. Mohon dukungan doa dari jemaat untuk saudara-saudara kita yang berada dalam keadaan sakit maupun dalam proses pemulihan. Semoga jamahan tangan Tuhan memulihkan dan menyembuhkan saudara-saudara kita yang namanya tercantum maupun tidak dalam warta dan pokok-pokok doa syafaat. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Kebaktian minggu depan hari tanggal 12 Desember 2021 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pelayan firman Bapak Pendeta Pinehas Jenjengi, GKST Jemaat Gloria Jakarta. Ibadah minggu depan dilaksanakan secara onsite dan live streaming yang akan disiarkan melalui akun Facebook grup GKST Jemaat Gloria Jakarta. Mohon agar jemaat tidak melewatkan kesempatan beribadah ini dengan mengikuti bersama keluarga di rumah masing-masing. Majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan 29 November sampai dengan 5 Desember 2021. 29 November Bapak Ilon Rusubada, 1 Desember Devi Jenjengi, 2 Desember Ibu Sari Arta Uli Jenjengi atau Ibu Ari Tonang, 4 Desember almarhum Ibu Riang Wati Maja. Mensyukuri 2 tahun usia pelayanan Persekutuan Pemuda GKST Gloria Jakarta jatuh pada tanggal 10 November 2021
yang dirangkaikan dengan perayaan Natal Pemuda, maka Pemuda Gloria akan mengadakan ibadah syukur dan ibadah Natal pada hari Sabtu 11 Desember 2021 pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Tempat di Jalan Siliwangi nomor 10 Cisarua, Kecamatan Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750. Mohon dukungan doa jemaat untuk kelancaran kegiatan ini. Majelis jemaat akan Majelis jemaat akan melaksanakan sakramen baptisan kudus atas diri anak Lois Stefania Toli, putri anak kedua dari keluarga Bapak An Karmapatra Toli dan Ibu Komang Agustanti pada tanggal Minggu 19 Desember 2021 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tempat Kapel Rumah Sakit PGI Cikini. Pelayan firman Bapak Pendeta Pindehas Jenjengi. Mohon dukungan doa jemaat. Sehubungan dengan akan berakhirnya tugas pelayan Majelis Jemaat GKST Gloria periode 2016-2021, maka akan dilaksanakan pemilihan majelis baru periode 2022 sampai 2026. Untuk itu, pada hari ini Minggu 5 Desember 2021, Majelis Jemaat melantik panitia pemilihan dimaksud dengan susunan sebagai berikut. Ketua Ibu Pendeta Dian Patigu, Sekretaris Saudara Esther Tanggoni, Bendahara Ibu Berice Lembou, anggota Bapak Evangelis Ritson Manyonyo, dan Saudara Evan Lateka. Warta panitia pengadaan sarana atau rumah ibadah jemaat GKST Gloria Jakarta dan info keuangan dapat dilihat dalam bangunan warta jemaat Gloria yang diedarkan dalam bentuk PDF. Warta keuangan jemaat Gloria dapat dilihat di halaman terakhir warta jemaat yang diedarkan ke jemaat dalam bentuk PDF. Keluarga yang telah mengirimkan persembahan, demikian warta jemaat. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Berita duka, telah berpulang ke rumah Bapa di sorga Ibu Diaken Riangwati Maja Kampu pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 dan telah dimakamkan pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 di tempat pemakaman Pondok Rangon. Dan pada hari ini keluarga mengundang jemaat sekalian untuk menghadiri ibadah penghiburan pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Keluarga besar Kampung Maja mengharapkan kehadiran kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, kita ucapkan selamat kepada Ibu Dian, Ibu Pendeta Dian. Tadi masih dalam perjalanan saat peneguhan tadi diwakili di sini oleh Saudari Erni dan Saudara Evan dan yang lainnya dari rumah. Selamat bertugas Bu Dian sebagai Ketua Panitia untuk mempersiapkan pemilihan Majelis Jemaat yang baru periode 2022-2026. Yang kedua, ibadah minggu depan Advent ketiga dilaksanakan secara on-site dan live streaming, tetapi bukan di kapel. Akan dilaksanakan dari Cisarua, karena semua kita, terutama para pemuda, kami para majelis juga akan ikut di acara HUT dan Natal Pemuda tanggal 11, sehingga kita kemudian menyepakati untuk melaksanakan ibadah minggu besoknya secara live streaming. Jadi akan mengikuti di sana. Demikian kami informasikan. Selanjutnya terima kasih kepada Butet ya, dalam kondisi terpaksa harus mengisi peran dari organis. Berarti dia punya potensi ya, kita doakan semoga dia
semoga dia bisa menjadi organis GKST Gloria Jakarta. Nanti Vira yang ganti live streamingnya. Tapi ada Papa El yang nanti akan bantu. Itu semua yang boleh kita alami hari ini. Terima kasih. Mari kita bangkit berdiri. Saudara-saudara, pergilah dan tunjukkanlah buah-buah pertobatanmu kemanapun engkau melangkah dan dimanapun engkau berada. Seperti pemazmur, baiklah kita juga berkata, Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Tumbuhlah tunas baru di tunggul Isai, yang pada masa lalu disairkan Nabi, nubuatnya genap, bunga harapan lahir di malam yang gelap. Bunga begitu mungil yang harum dan lembut, menghapus dari bumi gelap dan kemelut. Sungguh manusia dan sungguh-sungguh Allah penebus dunia. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Jemaat silakan duduk. Atas nama Majelis Jemaat Gloria Jakarta mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.